Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah analisa dan desain sistem informasi. Nah, pada kali ini saya akan mengenalkan sebenarnya apa sih analisa dan desain sistem informasi itu, lalu seberapa penting proses analisa, desain, dan desain sistem informasi sebelum kita melakukan pengembangan suatu perangkat lunak. Nah, perlu teman-teman ketahui, proses analisa dan desain suatu aplikasi yang berbasis sistem informasi itu sangat diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak. Memang sampai dengan hari ini kita tahu bahwa pengembang perangkat lunak itu biasanya, ketika dia dikasih project lalu langsung dia terjun terjun pada pengembangan perangkat lunak mulai dari merancang database dalam sebuah DBMS, mulai dari lalu dilanjutkan dengan coding dan lain sebagainya, tanpa dia memikirkan bagaimana nanti proses atau prosedur pengembangan, bagaimana nanti alur prosesnya, bagaimana nanti aliran data dalam suatu prosesnya, bagaimana nanti networkingnya, nah, bagaimana nanti pengguna-penggunanya, kebutuhan hardware-nya, software yang dia butuhkan apa. Nah, inilah yang kurang banyak diperhatikan oleh para pengembang perangkat lunak yang istilahnya adalah pemula. Nah, dari sini kita akan mencoba mendeskripsikan atau dari analisa dan desain sistem informasi. Yang pertama, apa sih sebenarnya analisa dan desain sistem informasi ini? Nah, analisa desain sistem informasi itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang komponen pertama adalah analisa atau analisis. Apa sih analisis itu? Nah, analisis yaitu suatu kegiatan untuk menganalisa permasalahan, lalu dia menganalisa apa sih kebutuhan-kebutuhan dari pengembangan perangkat lunak, mulai dari kebutuhan secara fungsional maupun kebutuhan secara non-fungsional. Nah, kalau kita deskripsikan satu persatu, kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan-kebutuhan aliran proses yang digunakan untuk menjalankan atau menentukan bagaimana aliran-aliran aplikasi itu dapat berjalan. Jadi, semisal saya memiliki suatu pengembangan perangkat lunak sistem informasi akademik, apa saja kebutuhan fungsionalnya, mulai dari dia harus bisa melakukan login, lalu nanti penggunanya dapat melakukan isi data melalui SIM-nya, lalu nanti penggunanya dapat melakukan isi KRS-nya, lalu penggunanya dapat mendeteksi bagaimana nilai, bagaimana pembayarannya, dan lain sebagainya. Itulah analisis kebutuhan fungsional sesuai dengan proses bisnis yang berjalan dari suatu organisasi atau perusahaan yang membutuhkan aplikasi sistem informasi. Sedangkan kebutuhan non fungsionalnya yaitu kebutuhan tentang software, apa saja software yang akan digunakan untuk mengembangkan aplikasi tersebut, lalu kebutuhan tentang hardware, bagaimana spesifikasi hardware-nya. Nah, hardware ini perlu dipertimbangkan hardware dari sisi maintenance maupun dari sisi penggunanya, apakah dia butuh hardware yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah brandware-nya, siapa nanti orang-orang yang akan menggunakan dari aplikasi tersebut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan analisis. Lalu selanjutnya yaitu tahapan perencanaan atau desain. Nah, desain ini sangat banyak sekali komponen-komponennya. Banyak sekali yang perlu kita lakukan dari tahapan mendesain. Yang pertama mulai dari mendesain alur prosesnya. Nah, melakukan pendesainan alur proses bisa kita lakukan dengan berbagai bantuan aplikasi. Nah, untuk melakukan desain ini, untuk melakukan desain alur proses, kita dapat melakukan desain sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya desain alur proses itu dibedakan menjadi dua, yaitu desain secara tradisional dan desain secara object oriented. Ini silahkan para pengembang perangkat lunak lebih nyaman dengan menggunakan desainnya seperti apa. Nah, desain ini selain desain alur proses, dia juga harus melakukan desain untuk
aliran datanya, lalu desain untuk networking-nya, desain untuk user interface atau biasa dikenal dengan UX, UI-nya, user interface dan user experience-nya. Nah, ketika kita melakukan desain UX, UI, kita perlu mempertimbangkan bagaimana pengguna yang akan melakukan interaksi secara langsung dengan aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah sistem informasi. Kita bisa menyatakan ini suatu sistem informasi ketika aplikasi tersebut sudah digunakan untuk penyampaian informasi. Ada penggunanya, ada aplikasinya, dan ada yang mengolahnya. Nah, itu baru bisa dikatakan suatu sistem informasi. Oke, dari ketiga komponen tersebut dapat kita definisikan. Jadi perlu adanya pos-pos tersendiri dalam pengembangan analisa dan desain sistem informasi. Jadi sebenarnya kita tidak bisa bekerja secara individual untuk melakukan pengembangan perangkat lunak karena di dalamnya tersebut banyak sekali komponen-komponen keahlian dari masing-masing personal untuk melakukan pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini dapat kita definisikan, analisa dan desain sistem informasi itu merupakan suatu kegiatan mengkaji kebutuhan sistem informasi untuk suatu organisasi atau perusahaan dengan melakukan tahapan identifikasi permasalahan, analisa, melakukan desain, coding, dan implementasi, serta evaluasi dari pengembangan perangkat lunak yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana sebenarnya karakteristik pengembangan aplikasi suatu sistem informasi yang baik? Nah, aplikasi sistem informasi yang baik adalah suatu aplikasi yang bersifat klasik. Artinya sifat klasik di sini, aplikasi tersebut secara maintenance dapat dilakukan pengembangannya secara bertahap. Artinya, kita melihat perkembangan teknologi dari waktu ke waktu itu tidak ada berhentinya. Jadi semakin ke belakang, semakin maju lagi, teknologi akan berkembang semakin pesat sesuai dengan pola pikir manusia. Nah, suatu perangkat lunak itu tidak mungkin dia akan bersifat stagnan. Dia hanya dikembangkan untuk hari itu saja. Tetapi aplikasi yang baik atau sistem informasi yang baik dia harus bersifat fleksibel, dapat dipelihara sesuai dengan perkembangan teknologi atau sesuai dengan kebutuhan pengguna atau usernya. Nah, inilah suatu karakteristik dari aplikasi sistem informasi yang baik. Dia harus bersifat fleksibel atau klasik. Oke, selanjutnya apa saja sih komponen suatu sistem informasi? Seperti tadi yang saya bilang, dia bisa dikatakan sistem informasi ketika ada suatu aplikasi yang sudah digunakan oleh penggunanya. Nah, di sini ada 4 komponen dari sistem informasi. Yang pertama adalah hardware. Jadi, tidak mungkin suatu aplikasi sistem informasi itu dapat berdiri tanpa adanya hardware. Jadi dia harus ditanamkan dalam suatu hardware. Hardware ini gunanya untuk suatu perantara bagi user untuk melakukan interaksi dengan aplikasi tersebut. Lalu yang kedua adalah software. Jadi ada software yang ditanamkan, baik itu software yang bersifat operating system untuk menjalankan aplikasinya maupun software untuk melakukan pengembangan aplikasi tersebut. Lalu ada database. Database digunakan untuk menyimpan data. Jadi tanpa adanya data, suatu aplikasi tersebut tidak dapat secara fleksibel memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Dan yang terakhir adalah, ini yang paling penting, bisa dikatakan suatu sistem informasi harus ada penggunanya, baik itu pengguna yang sifatnya back-end, pengguna yang sifatnya user biasa, atau orang yang melakukan operator bagi sistem informasi tersebut. Dalam pengembangan suatu aplikasi sistem informasi, banyak sekali metode yang digunakan. Nah, ini yang perlu teman-teman semua ketahui, artinya dengan memilih atau menggunakan suatu metode dalam melakukan pengembangan sistem informasi, kita dapat membatasi kerja tim. Artinya gerak kerja tim itu dapat kita batasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada metode-metode tersebut. Nah, di sini akan saya kenalkan beberapa metode pengembangan perangkat lunak
yaitu SDLC atau Siklus Development Life Cycle dari sistem informasi. Nah, ini adalah metode yang paling umum dan banyak dikenal oleh para pengembang sistem informasi. Nah, tahapan-tahapannya mulai dari requirement analisis, desain, implementasi, testing, sampai dengan evaluasi, itu dapat dilakukan secara spiral. Nah, selain itu, ada metode prototyping. Nah, ini adalah suatu metode juga pengembangan perangkat lunak, merupakan metode turunan dari Rapid Application Development Methodology. Nah, dari situ kita juga bisa mengenal metode Agile, yaitu sekarang banyak sekali para pengembang perangkat lunak itu menggunakan metode Scrum. Nah, ada istilahnya Scrum Master, ada istilahnya pengembangan dan lain sebagainya. Itu merupakan turunan dari Agile sebenarnya. Nah, mereka menganggap metode ini paling fleksibel ketika dihadapkan pada suatu permasalahan yang tidak terlalu kompleks. Bahkan suatu permasalahan yang kompleks pun bisa dipecahkan dengan menggunakan metode ini, karena metode ini memiliki sprint waktu yang cukup cepat untuk penyelesaian masalah-masalahnya. Nah, selanjutnya ada metode prototype model. Nah, prototype model ini hanya menggambarkan suatu prototype, tetapi pada metode prototype model ini sangat bergantung pada kebutuhan dari penggunanya. Jadi, para pengembang perangkat lunak harus benar-benar memahami apa sebenarnya kebutuhan dari pengguna yang akan menggunakan aplikasi perangkat lunaknya. Nah, lalu yang di sini akan saya kenalkan terakhir adalah metode waterfall. Nah, ini sudah sangat jarang digunakan untuk metode waterfall karena suatu aplikasi sistem informasi yang cocok dengan metodologi ini yaitu suatu aplikasi yang cukup besar. Jadi dia tidak berupa aplikasi yang sederhana, tapi dia cocok untuk melakukan pengembangan aplikasi perangkat lunak yang besar seperti para pengembang perangkat lunak dari Microsoft, dia mencoba menggunakan metode waterfall untuk melakukan pengembangan perangkat lunaknya. Nah, dari metode-metode ini memiliki karakteristik dan memiliki perbedaan masing-masing. Seperti yang tadi saya jelaskan, artinya untuk pengembangan perangkat lunak itu bisa perangkat lunak yang berskala besar atau perangkat lunak yang berskala kecil sesuai dengan kebutuhannya. Nah, para pengembangan perangkat lunak itu harus mampu memilih metode yang sesuai dengan aplikasi sistem informasi yang akan dikembangkannya. Artinya dari situ kita dapat membatasi ruang gerak para pengembangnya. Lalu pada tahapan ini, teman-teman sudah saya kenalkan sedikit tentang analisa dan desain sistem informasi, apa itu analisa desain sistem informasi, bagaimana metode yang bagaimana memilih suatu metode, macam-macam metode itu ada apa saja, lalu kita harus juga menyesuaikan aplikasi yang akan kita kembangkan dengan pemilihan metode yang ada. Nah, untuk pemahamannya, teman-teman sekarang saya minta untuk membuat video sederhana tentang pemahaman metode pengembangan aplikasi sistem informasi atau perangkat lunak yang sudah saya kenalkan tadi. Cobalah teman-teman semua menjelaskan definisi dari metode tersebut, lalu kesesuaian metode tersebut untuk digunakan sebagai metode pengembangan perangkat lunak. Nah, dari sini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.